warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah kembali kumpulkan kita semua di majelis yang sangat kita cintai ini untuk sama-sama kita datang dan hadir dengan niat untuk menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, dengan Allah sehatkan dan panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah berikan kepada kita petunjuk sehingga mampu menghabiskan sisa umur kita untuk istiqomah berbuat taat, istiqomah meninggalkan segala perbuatan maksiat dan menuntut ilmunya sampai akhir daripada hayat kita dan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk pembahasan kita cara membersihkan najis mukhaffafah atau najis ringan. Wal mukhaffafatu tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Adapun najis ringan itu bisa suci birashil ma'i dengan memercikkan air 'alaiha di atas najis tersebut. Ma'al ghalabati beserta menyeluruh atau meratakan. Wa izalati 'ainiha beserta menghilangkan bendanya. Jadi untuk najis ringan ini ya, kemarin sudah kita bahas najis ringan itu pertama air kencing. Jadi kalau kotoran ya BAB itu tidak termasuk najis mukhaffafah. Jadi yang najis ringan atau najis mukhaffafah itu hanya air kencing. Itu yang pertama. Yang kedua, air kencingnya dari bayi laki-laki. Kalau bayinya perempuan meskipun baru lahir, maka hukumnya bukan najis ringan. Dihukumkan najis pertengahan, macam kayak air kencing orang dewasa. Jadi syarat yang kedua, bayinya laki-laki. Yang ketiga, bayi itu belum berumur 2 tahun. Kalau sudah berumur 2 tahun atau lebih, maka hukum air kencingnya mutawassithah, najis pertengahan, artinya seperti air kencing orang dewasa. Jadi umur bayi itu belum 2 tahun. Kemudian yang keempat, belum makan kecuali hanya minum ASI ya. Dia belum makan apa-apa. Kalau baru lahir umur seminggu udah makan pisang, nah itu baru termasuk syarat. Nah kalau orang kita di kampungan lah dulu, kalau zaman sekarang kan tak boleh lagi ya, karena ada orang-orang kesehatan. Kalau orang bahari itu ada ilmu-ilmu gitu ya, penting yang agak ngangak-ngangak mulutnya udah kasih pisang, 2 biji pisang, umur baru seminggu. Nanti malam-malam nangis di rumahnya, mungkin dia sakit perut ya, sangka mamanya kelaparan makan pisang pulang sampai ya. Itulah orang bahari itu tawakalnya tinggi. Nah jadi kalau belum makan, nah, baru dihukumkan mutawassithah.
Adapun nanti kalau makannya itu sekedar untuk tahnik. Tahnik itu ketika bayi misalkan pas di tasmiyah umur 7 hari dikasih kurma. Ya, bagusnya madu, kalau ada madu kurma atau yang lainnya. Sesuatu yang manis. Nanti dicolekkan sedikit ke langit-langit atasnya. Ini yang paling bagus itu orang-orang yang saleh. Bukan sekedar alim. Dia ada alim, ada saleh, al-alim alladzi amila bi'ilmihi. Nah, ini yang bagus. Kalau cuma alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya masih ada lagi yang di atasnya. Nah, jadi asarnya itu tadi kecup sedikit, maka colekkan nanti di langit-langit atas bayi. Nah, ini kan kurma. Tapi karena itu, walaupun itu jenisnya makanan, karena niatnya untuk mengambil keberkahan, maka oleh ulama kita itu tidak dimaknakan makan. Ya, artinya air kencing bayi itu tetap dihukumkan mukhaffafah, masih najis ringan. Jadi walaupun pernah ditahnik dengan makanan, kecuali habis itu ketagihan dia makan kurma, nah ini beda lagi. Habis itu dia suka makan kurma misalkan, nah ini udah dihukumkan mutawassithah. Nah itu tadi syarat-syarat daripada najis mukhaffafah. Kemudian ketika tadi yang disebutkan bayi laki-laki belum berumur 2 tahun belum makan apa-apa kecuali hanya minum air susu saja, maka ketika dia buang air kecil, hukum air kecilnya itu mukhaffafah. Cara membersihkannya bukan langsung dipercikkan, misalkan kain. Jadi kalau misalkan masih basah, apalagi netes, apa namanya tuh yang bayi belum pakai popok tuh, kalau orang Banjar lampin namanya, apa bahasa Indonesia-nya tuh? Yang pakai kain tuh, Bu, apa orang ibu bilang? Hah? Jadi yang jelasnya gurita. Nah, maka itu ini bayi kita nih bawa air kecil, pas kita angkat tuhnya basah, atau ngencing mimahnya misalkan pas lagi disusuin dikencing. Kalau memang masih basah itu belum bisa dipercikkan, Bu. Jadi ibu mensucikannya jangan langsung main percikan aja. Ukuran yang boleh dipercikkan itu kita keringkan, bukan pula kering betul. Boleh sampai kalau kita tempelkan tangan, nah basahnya itu tidak lengket di tangan. Basahnya itu Pak tidak lengket lagi di tangan. Cuma kalau kita pegang memang masih lembab, itu baru sah. Ambil air, gak usah disiram, percikan aja, percikan aja. Sekiranya merata, ukuran yang kena najis basah air kencing tadi udah kena seluruh bagian suci. Nah gitu aja cara membersihkan, jadi tidak perlu disiram. Nah kenapa dimudahkan dan hanya untuk bayi laki-laki dan bukan bayi perempuan? Satu di antara alasannya, kalau bayi itu kata mereka para ulama, bayi laki-laki lebih disukai orang daripada bayi perempuan. Artinya banyak orang suka gendong, yang kadang-kadang kan gendong atau kencing, ya. Karena orang-orang zaman dulu, ulama-ulama kita, ya mungkin zaman waktu mereka ngarang kitabnya belum ada popok, belum ada pampers, ya. Nah, oleh sebab itu najisnya hukumnya najis ringan. Ringan itu li khiffati hukmiha, karena untuk membersihkannya gampang. Jadi tadi ibu boleh percikan, tapi syaratnya harus agak dikeringkan dulu, bukan pula terlalu kering, ya. Sekiranya tadi walaupun masih lembab, bila kita pegang, nah basahnya tidak lengket di benda lain, walaupun masih lembab, baru boleh dipercikkan. Jadi kalau pas lagi basah-basahnya itu tidak sah. Maka disebutkan ma'al ghalabati wa izalati ainiha, serta menyeluruh dan
meratakan menghilangkan daripada zatnya itu ya airnya masih basah, air kencing itu tadi ya. Sampai di situ insya Allah kita udah bisa pahami Bu ya, bil khusus ibu-ibu lah, bapak-bapak ya. Ada juga yang rajin apa bahasanya, jaga anak ya, tapi jarang lah, apalagi yang masih bayi betul, kebanyakannya ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya, jadi itu najis mukhaffafah. Yang berikutnya wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain ainiyatin wa hukmiyatin. Nanti kita bahas juga cara mencuci di mesin cuci, karena menyeluruh dari kita nih, mau di kota mau di perkampungan, orang nyucinya jarang dah yang manual. Saya pakai sikat dan sebagainya, udah pakai mesin cuci. Nah, jadi najis mutawassithah atau najis pertengahan ini dibagi dua. Pertama ainiyah, najis yang ada ainnya. Apa tuh najis ainiyah? Wal aini al ainiyatu, najis ainiyah allati laha launun, najis yang ada warnanya, warihun, dan ada baunya, wa ta'mun, dan ada rasanya. Jadi tiga sifat ini dihukumkan najis ainiyah kalau tiga sifatnya ada. Bisa tiga-tiganya atau dua diantaranya atau satu diantaranya. Nah, ini untuk membersihkan najis ainiyah, fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka wajib atau harus menghilangkan warna dan baunya, begitu juga dengan rasa. Jadi kalau kita nengok ada najis, misalkan najis kan udah kita bahas kurang lebih ada 21 macam kemarin tuh. Misalkan kita anggaplah ya kotoran kucing, tai kucing, karena banyak yang suka melihara kucing di rumah. Ya, kalau untuk bulunya najis, kalau sedikit dimaafkan. Itu mazhab kita Imam Syafi'i, sedikit, misalkan 1, 2, ya. Kalau banyak tidak dimaafkan, buat sholat tidak sah sholat kita. Hati-hatilah yang di rumahnya banyak kucing. Hati-hati yang di rumahnya yang banyak kucing, suka pelihara kucing, apalagi kandangnya tidak khusus, entah di berak atau kencing sembarangan di rumah kita, hati-hati ya. Nih kayak spray apa tempat duduk, alas duduk itu sajadah ya, yang suka tidur kucing di situ, hati-hati kalau mau sholat dikumbah dulu ya. Nah, untuk najis ainiyah ini sendiri, cara membersihkannya, kalau memang tiga sifat ini ada, bau, rasa, dan warna, atau dua diantaranya atau satu diantaranya, maka pertama wajib menghilangkan itu benda. Baukah, rasakah, warnakah? Bila tiga-tiganya ada, hilangkan ketiga-tiganya, baru dihukumkan suci. Kemudian disyaratkan juga nanti airnya harus mengalir. Harus mengalir airnya. Yang pertama, kalau misalkan ada najis ainiyah, bendanya ada. Anak kita BAB, celananya warna putih. Celana warna putih, kelihatan warna kuning di celana itu. Kita buang najisnya dulu, saya dibuang. Kemudian setelah itu kita cuci. Bendanya sudah tidak ada, tapi bau masih. Benda memang zatnya sudah tidak kelihatan lagi. Cuma kalau dicium masih ada, maka hukumnya masih najis. Atau misalkan ya setelah kita kucek, kita cuci, ya bau tidak ada, cuman warna ada. Apalagi di kain warna putih, ya warna ada, bau tidak ada. Nah, ini disyaratkan nanti ada derajat untuk menghilangkan najis itu, ada yang uzur, ya. Ada yang dihukumkan uzur, ada juga yang dikatakan usrun, ta'assur sama ta'azzur. Kalau kita sudah kucek, disiram, dikucek sampai 3 kali, misalkan kita cuci najis celana, kena najis, ya celana yang warna putih atau sarung warna putih kena najis,
kita siram sambil dikucek atau disikat sebanyak 3 kali, ternyata masih ada warnanya saja, tidak ada bau, tidak ada rasa. Rasa itu kalau kita pegang misalkan licin, tidak licin lagi. Cuman warna masih ada. Padahal udah 3 kali kita kucek, 3 kali dikucek, disiram, dikucek, disiram sampai 3 kali, bau masih ada. Atau warna masih ada. Warna saja atau bau saja. Maka hukumnya suci. Hukumnya suci. Contoh sederhana gini, kita habis makan sambal belacan. Itu jangankan dicuci pakai air, pakai sabun dicium masih bau belacan. Apalagi benda tuh mantap lagi baunya daripada belacan. Tahu benda tuh? Yang kada paham, yang paham agak-agak tukurihing lah. Ya, benda itu kotoran tuh maksudnya lebih mantap daripada belacan. Kadang-kadang kita cuci pakai sabun, itu baunya masih ada. Nah, kita bingung nih, masih najis kah tidak? Kalau masih najis, mau menghilangkan sampai baunya tuh sampai tidak sama sekali, itu bisa setengah jam kita gosok, merendam di air gosok pakai sabun. Ya. Jadi kalau untuk bau saja itu cukup 3 kali dibasuh, digosok. Kalau memang bau saja, maka sudah dihukumkan suci. Jadi katakan dhabitu ta'assuri fil launi aw irrih bi an la yazula bil hatti bil ma'i salasa marrat. Kalau cuman bau saja kita gosok sampai 3 kali sambil disiram masih ada, maka hukumnya suci. Maka hukumnya suci. Tahurul mahal. Ibu punya kain warna putih, bau tidak ada, cuman warna ada, kucek 3 kali sambil disiram, kalau warna masih ada, maka hukumnya sudah digunakan suci itu kain. Nyamuk yang berdarah dibunuh, nempel kena pakaian yang putih, ya dibasuh, disikat, disiram sampai 3 kali, warna darah masih ada, maka hukumnya suci. Itu kalau warna. Begitu juga dengan bau. Kalau bau dikucek, dibasuh sambil disiram 3 kali, kalau bau itu masih ada, maka hukumnya suci. Tapi syaratnya bau saja, jangan tergabung warna dan bau. Misalkan kain putih nih, kena kotoran anak kita, celana anak kita, warnanya masih kuning, dicium bau. Nah ini tidak cukup dengan 3 kali cuci, belum suci sampai hilang. Kalau kita kucek sampai puas, kita merasa oh ini tidak bisa hilang lagi kecuali disobek baru bisa hilang, berarti uzur. Beda nih Pak. Kalau cuma satu sifat, bau saja atau warna saja, itu 3 kali cukup. Bau saja atau warna saja, kita belum bahas rasa, nanti rasa ini berat ya. Bau saja atau warna saja, ini cukup 3 kali kucek. Kalau memang warna itu masih ada, udah suci. Bau juga demikian. Kalau bau saja dicuci 3 kali kucek sambil disiram masih berbau, tapi warna tidak ada, baunya aja ada, maka udah dihukumkan suci. Namun bila 2 ini tergabung, baunya ada, kita tengok warnanya juga ada, maka tidak cukup dengan 3 kali kucek. Berapa kali? Tidak dibatasi sampai kita merasa oh ini tidak bisa hilang nih warna sama bau ini kecuali kain itu disobek. Itu masuk derajat uzur namanya. Tak bisa lagi sudah, masa disobek. Karena di zaman dulu sebelum syariat ini disyariatkan, mereka bila kain kena najis langsung dipotong. Habis rungkangan tapi kita ya kena najis sobek, karena belum ada cara membersihkan najis. Pokoknya bila ada najis sudah disobek, ada cara untuk membersihkannya. Nah, jadi najis yang kalau tergabung 2 warna dan bau ini tidak cukup 3 kali kucek sambil disiram, wajib sampai hilang. Kalau kita sudah merasa puas
Dalam hati kita, ini nggak bisa hilang lagi ini kecuali dipotong. Jangan dipotong, jangan disobek. Maka dihukumkan tetap najis, tapi dimaafkan, boleh dibuat sembahyang. Sewaktu-waktu kita punya deterjen kah atau ada zat kimia yang bisa hilangkan warna sama baunya hilang, cuci balik. Terus yang kain yang sudah dipakai buat sembahyang yang masih berbau dan ada warna tadi gimana? Itu sudah sah hukumnya, tidak perlu diulang. Paham Ibu? Bau sama warna bila tergabung berapa kali nyucinya Bu? Ada batasnya? Tidak ada batasnya. Sampai kita merasa ini tidak bisa dihilangkan kecuali disobek. Jangan disobek. Ya, udah pakai aja. Cuci, bilas, jemur, buat sembahyang. Sah sembahyangnya. Walaupun hukumnya masih dikatakan najis, tapi dimaafkan. Kalau warna saja Pak, atau bau saja, berapa kali cuci Pak? 3 kali. 3 kali cuci bila masih berbau, tapi warna tidak ada. Atau 3 kali cuci, warna ada, cuman tidak ada lagi baunya, maka cukup. Suci. Kalau yang tadi najis tapi dimaafkan bila tergabung antara warna dan bau. Begitu juga dengan rasa. Rasa ini kan tidak perlu dijilat. Tidak mungkin dijilat. Rasa itu misalkan nih, kita terpegang najis, terpegang kotoran lah, pegang teh ayam. Kan kita bisa merasa. Kada perlu, masih ada teh ayam nih kada tes. Ada, masih rupanya. Tidak perlu, cukup kita rasa aja. Misalkan licin, berarti masih ada nih. Nah, untuk rasa dia sama seperti ketika warna dan bau tergabung. Kain kita kena kotoran kucing, kita pegang, walaupun tidak melihat, masih ada nih. Beda antara yang ada najisnya dengan tidak ada najisnya, rasanya beda. Ini berarti masih ada najisnya. Maka cuci terus. Kalau masih berasa, tidak ada batas, pakai 3 kali, 4 kali, 5 kali, sama kayak macam tadi. Sampai kita merasakan ini rasa tidak bisa dihilangkan kecuali harus disobek. Maka kalau sudah merasa seperti itu, dihukumkan najis yang dimaafkan. Sampai di sini bisa kita pahami? Kita lanjut. Nah sekarang kalau misalkan kita mau cuci, ya, dan najis ini tidak bisa dihilangkan kecuali harus pakai air. Jadi tidak ada alternatif lain untuk menghilangkan najis kecuali pakai air, dan ini mazhab yang mu'tamad, mazhab Imam Asy-Syafi'i, kecuali mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dulu kata almarhum guru kami Al-Habib Salim, kata almarhum Habib Salim waktu pengajian umum madras namanya, hari Sabtu sama hari Rabu, kalau di Rubat itu masyarakat juga datang. Jadi kata beliau bisa membersihkan najis itu bisyams. Bisyams ini artinya dijemur aja. Kain kena kencing, jemur aja. Kalau udah tidak bau pesing, tidak bau kencing lagi, suci. Cuman bukan mazhab kita, itu disebutkan alasan di dalam kitab Busyrul Karim. Ya, kalau tidak khilaf saya, antara dua inilah, antara kitab Busyrul Karim, kalau tidak kitab Hasyiah al-Syarah kitab Yaqutun Nafis. Ya, di situ disebutkan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, tidak ada cara untuk membersihkan najis kecuali harus dicuci. Kalau tidak dicuci, walaupun tidak ada bau, walaupun sudah bau tidak ada, warna tidak ada, rasa tidak ada, belum suci. Kecuali kalau sudah tersentuh atau disiram pakai air, baru dihukumkan suci. Nah, jadi tadi kesimpulan najis ainiyah, selagi benda masih ada, maka belum dihukumkan suci. Kecuali kalau sudah tidak ada benda atau sifat, warna, bau, dan rasa. Nah sekarang kita bahas najis yang berikutnya. Wal hukmiyatu, najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini maksudnya pecahan dari najis mutawassithah.
Hukmiyah itu apa? Allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha. Najis yang warnanya tidak ada, baunya tidak ada, rasa tidak ada, cuman najis. Dari mana kita tahu itu najis? Dari mana kita tahu itu najis? Asalnya najis ainiyah juga. Contoh, kita punya sarung, dikencingi anak kita yang masih bayi. Ya, tidak langsung kita cuci. Kering sarung tadi tuh, tapi kita yakin sarung itulah yang kita pakai yang kena kencing tadi. Kering, kita cium. Ya, kita cium nggak ada bau lagi. Kita pegang pun nggak basah lagi. Tanya istri, udah cuci belum sarung nih? Belum bang, kata istri kita. Maka hukum sarung itu tetap dihukumkan najis, tapi najisnya najis hukmiyah. Hukumnya saja, bendanya tidak ada. Nah, untuk najis hukmiyah ini cara membersihkannya lebih gampang daripada najis ainiyah. Kenapa? Kalau najis ainiyah wajib menghilangkan benda. Kalau ini tidak ada tugas lagi kita menghilangkan bendanya, cukup disiram selesai. Di mana kira-kira najisnya kemarin tuh di sarung kita, bagian mana? Siramnya situ. Kalau kita ragu, siram semuanya. Udah. Dengan sebab kita menyiram, maka hukumnya suci. Dan bahkan tidak perlu harus menyiram itu airnya sampai mengalir seperti air yang najis ainiyah, ainiyah. Walaupun airnya menggenang, maka hukumnya suci. Tapi syaratnya harus disiram bila air kurang dari 2 bulan. Contoh, kita ambil wadah, nih ember atau orang bilang kita baskom. Atau baskom bu, seminangnya apa Pak Haji? Baskom juga. Ini ember, ya kita taruh pakaian yang najis hukmiyah tadi, sarung, celana. Memang bendanya sudah tidak ada, ya cuman kita tahu di situ ada najis. Udah kumpulkan aja, masukkan situ semua dalam ember atau baskom itu tadi. Habis itu jangan pakai sabun dulu. Kalau pakai sabun nanti airnya mutaghayyir, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Biarkan kain menumpuk di situ dan boleh dicampur pakai kain yang bersih. Bersih dalam artian tidak ada najisnya. Cuman bekas dipakai kotor debu, kotor kena tanah dan sebagainya. Cuman najis tidak boleh, digabung aja situ semua. Nih Bu, kalau mau menyuci di mesin cuci nih, ya mohon maaf, ada celana dalam kena najis, cuman sudah tidak ada bendanya, bau tidak ada, warna tidak ada, rasa pun tidak ada. Cuman kita yakin itu najis. Ya udah masukkan aja dulu tanpa air, baik di mesin cuci atau di ember atau di baskom tadi itu. Masukkan kain semua. Sudah dimasukkan kain semua, baru kita ambil air bersih tanpa sabun. Dan di tempat cucian itu jangan dikasih sabun dulu. Jangan langsung dicurahkan sabun baru siram. Jangan. Jadi kain saja tanpa sabun atau pewangi dan sebagainya, ambil air bersih. Air bersih, masukkan ke situ. 1 gayung, 2 gayung, 3. Sampai kain di dalam itu menggenang. Artinya basah seluruhan. Suci. Sudah suci semua. Tidak apa-apa. Boleh dilanjutkan, habis itu baru kasih sabun. Kalau yang di mesin cuci, udah habis itu masukkan sabun, putar. Suci. Suci sudah. Tapi syaratnya tadi najisnya najis hukmiyah. Tidak ada benda. Tidak ada warna, tidak ada rasa, tidak ada bau, tapi ada najisnya, maka cukup. Di ember juga seperti itu. Yang di ember juga kain dulu, masukkan kain tanpa sabun, belum ada airnya, di ember itu masukkan. Ya, habis sudah semua dimasukkan, walaupun ada kain yang tidak ada najis, setelah itu baru curahkan air. Curahkan sampai menggenang. Artinya tenggelam seluruh kain yang ada di dalam ember tersebut. Maka setelah itu baru dikasih sabun. Nah, adapun kalau kita mencuci najis ainiyah, mau cuci di mesin cuci atau mau nyuci di ember, maka supaya lebih memudahkan kita, tidak khawatir kita yang lain tuh kena najis, pisahkan. Nah, ini agak repot kalau misahkan nih. Nanti kita bahas juga yang telanjur bagaimana. Kalau memang kita tahu, oh celana anak ini bekas kena kotorannya, bekas kena kencingnya,
atau sarung kita bekas kena kencing anak, jangan langsung digabung. Sebelum kita masukkan ke mesin cuci, kita bilas atau siram dulu di luar. Siram dulu sampai sekiranya itu najis sudah hilang, baru digabung. Kalau memang terlanjur, kita lupa juga ngasih tahu istri, ya, atau memang istri yang lupa tahu dah celana anak, pakaian anak itu ada najisnya, langsung digabung sama baju kita, sama kain sarung kita, sama mukenanya, sama baju pakaian yang lainnya, digabung semua. Dan di situ ada satu celana anak kita yang masih basah dengan air kencingnya. Jadi bagaimana hukumnya? Mana dikasih sabun lagi, tidak apa-apa, teruskan aja. Teruskan sampai nanti perkiraan kita najis itu sudah terlepas dari kain. Artinya tidak nempel lagi di situ, habis itu buang air. Baru dibilas. Buang aja, sudah diputar semua. Keluarkan, buka pembuangan airnya. Ya. Kalau mau lebih yakin lagi, ketika pembuangan air itu dibuka, ya, sampai kering. Habis itu dalam keadaan tetap terbuka, siram pakai air bersih dari atas. Dia biar terbuka, jadi ngalir jadi nyempuknya. Ngalir. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan sampai busanya hilang. Kalau sampai busanya hilang lumayan juga tuh. Ya. Awas. Jadi untuk memudahkan nanti separuh-paruh perjalanan tutup, putar lagi. Ya. Kalau mau satu-satu kelamaan pula, ambil satu-satu, siram satu-satu. Karena semua pakaian yang ada di dalam mesin cuci itu gara-gara satu kain atau satu celana anak kita yang ada najisnya tadi, itu semua dihubungkan dengan najis. Jadi cara membersihkannya mau tidak mau kita bilas semuanya dengan air yang mengalir. Ya, ini menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Bagaimana aja kalau kami dah yang dulu-dulu itu tidak macam itu. Ya, jadi ada mazhab Imam Malik. Kalau mazhab orang awam ini kan ada mazhab. Al-awam la madhhab lahu. Saya bukan memudahkan Pak, saya sampaikan berkali-kali bila saya sampaikan ada perbedaan pendapat ulama, mobil khusus beda mazhab. Ini saya sampaikan bukan pula untuk memudah-mudahkan kita, supaya kita tidak terlalu. Ada orang kadang-kadang kalau dengar, kalau gitu kayak apa ibadahku sampai tidak bisa tidur ya. Mikirkan ibadahku dulu-dulu yang pakai sarung yang dicucinya istri saya juga tidak paham, nyucinya main gabung-gabung aja. Jadi kalau mazhab Imam Malik, ketika ada air yang sedikit, ini kasusnya karena airnya sedikit. Karena air dari mesin cuci itu paling berapa liter, sedangkan 2 bola itu sebagian ulama bilang 216 liter. Satu mesin cuci itu paling 20-30 liter muatnya, otomatis kurang dari 2 bola, dan itu pun sudah berubah dengan sabun. Jadi kalau mazhab Imam Malik, air itu tetap suci walaupun kemasukan najis, walaupun airnya sedikit, tetap hukumnya suci kecuali satu. Kalau berubah, selagi dia tidak berubah, maka hukumnya suci. Kayak yang di kamar mandi di WC yang sebelahnya, itu kan empatnya berapa liter paling muatnya. Kalau diukur-ukur kurang. Ya 216 itu pun kadang tidak penuh kan. Cuman karena mungkin jarang dipakai, kadang ada tai cicak di sampingnya, atau bahkan mungkin di dalamnya, ya kita ragu, boleh tidak ini kita pakai. Kalau mazhab kita tidak boleh. Kalau memang ada kotoran cicak di dalam bak, tapi kalau mazhab Imam Malik boleh. Ya, jadi selagi kita tidak lihat, jangan dicari. Saya cicak di dalam itu. Kalau kita cari-cari, nanti jumpa, repot lagi. Ya, bukan kita tidak mau tahu juga. Tapi kalau sekarang kita udah paham nih, ya. Jadi kita fokusnya ke mazhab Imam Syafi'i. Kalau yang dulu, biarlah yang dulu. Secara otomatis, alhamdulillah ada mazhab Imam Malik. Ya, yang kita cuci pakai apa dulu tuh yang bergabung atau semuanya. Selagi najis itu tidak merubah keadaan air dari segi warna, bau dan rasa, maka hukumnya suci menurut mazhab Imam Malik. Nah, jadi tadi kalau najis hukmiyah cukup disiram aja, yang penting menggenang air sudah selesai. Nah, sekarang saya ingin sedikit
menteorikan praktek teorinya. Kalau ibu bersihkan najis di tengah ruang tamu, ya, jangan langsung dipel bu, jangan langsung dipel. Caranya bagaimana? Nih kita ambil tisu, pas di ruang tamu. Kadang-kadang kita nih buang kotorannya langsung dipel, itu masih kita najis. Nanti kalau kita sholat tidak pakai alas, tidak sah sholatnya. Ini kotaknya ruang tamu misalnya, ya pakai lantai keramik, najis di sini. Kita ambil dulu. Kalau misalkan gini, ibu lap sekali lah, set sekali, ya. Habis itu dipel. Ini belum suci bu, walaupun sudah tidak ada kotorannya. Cuman pakai tisu misalkan dilap, hilang kan kotorannya, dan ada bendanya. Ini jadi najis apa tadi? Najis apa bu? Haub, karena benda sudah tidak ada. Kita pastikan juga memang udah tidak bau lagi, melantai purun lagi dan cium. Cuman jangan banyak orang, ya. Tidak ada lagi, aman berarti hukmiyah. Najis hukmiyah ini tidak dihukumkan suci. Tadi sudah kita sampaikan dari awal, najis itu tidak bisa disucikan kecuali pakai air. Jadi kalau langsung dipel, ini belum suci. Memang sudah tidak ada bau, apalagi tambah dipel pakai pewangi pula. Aman sudah, kelihatannya bersih tapi hukumnya masih najis. Jadi bagaimana caranya? Setelah kita hilangkan dari kotorannya, kita lap, entah pakai kain basah, entah pakai tisu, terserah lah. Nah, kita ingatkan lingkaran yang ada najisnya tadi, misalkan di sini. Tidak perlu banyak, ambil aja air sedikit. Ya, curahkan ke sini air. Sekiranya air ada menggenang di sini, di bagian yang kena najis, habis itu dipel, mau dilap, kamu diduduki aja nggak pakai. Nah, ngelapnya, boleh ambil lap. Nah, duduki aja pakai sarungnya. Nah, kering, suci. Boleh kita sembahyang di atas, tidak apa-apa lagi. Jangan salah kita buat ya. Memang kelihatannya ya sepele-sepele aja. Bersih oke, tapi hukum. Kalau bersih gampang, bersihkan. Zahir najisnya tidak ada, benda tidak ada, lantai udah wangi, bersih. Tapi hukumnya bagaimana? Masih najis apa udah suci? Jadi tadi tidak bisa kalau cuma langsung kita lap, dilap, pel langsung, belum suci. Jadi harus diperaskan atau disiramkan air dulu di sekeliling sini. Biar airnya tidak ngalir, genang aja di tengah ruang itu tidak apa-apa. Di tengah-tengah ruang tamu itu air genang tidak apa-apa. Karena bendanya airnya sudah hilang. Tapi diusahakan tadi tuh, jadikan najis hukmiyah dulu. Bagaimana najis ainiyah ini bisa jadi hukmiyah? Satu, bendanya tidak ada, dengan catatan warna, bau dan rasa memang sudah hilang semua. Sudah hilang semua. Maka dia jadi najis hukmiyah. Karena definisi najis hukmiyah itu yang tidak ada warna, bau atau rasa. Kalau masih ada warna, belum hukmiyah, masih ainiyah. Nah, kemudian setelah semua hilang, ketika dia jadi najis hukmiyah, wajib disiram. Cukup disiram pakai air, bila airnya genang, maka hukumnya suci. Tapi kalau begini, nah ini tambah parah nih. Ini najis kelihatan bendanya. Ya. Ini najis masih ada. Kalau diambil kain pel tambah parah. Ini disiram. Ini ruangan. Tidak ada pula lubang air itu mengalir. Maksudnya langsung. Kalau rumah lantainya papan, ya itu kalau kita siram, dia rembes ke bawah. Ini lantai semen, apalagi pakai keramik, kotoran ayamnya masih ada, langsung aja disiramnya. Atau dibuang sedikit lah, dibuang sedikit masih ada. Yang besar-besarnya ya masih ada di situ, kelihatan nggak sih? Ya, artinya masih najis ainiyah. Disiram, menggenang air, dilap, masih najis, malah menyebar. Ini ketika disiram, menggenang air di sini. Ini semua hukumnya mutanajis. Semua hukumnya mutanajis. Jadi kalau memang bisa kita usahakan ya jadikan najis hukmiyah dulu. Kalau mau
bendanya masih ada disiram, tapi syaratnya nyiramnya airnya harus ngalir keluar, langsung ada pembuangannya. Kalau misalkan di teras rumah kan gampang, siram walaupun tidak dicolek sama sekali, ya siram sambil kaki gini, kayak selang, dan apa sampai hilang. Kalau udah hilang, udah suci. Jadi kalau bisa sebelum kita hilangkan najis ainiyah itu sebelum dicuci, jadikan dulu supaya gampang untuk mencuci, jadikan najis hukmiyah. Mobil khusus kalau najisnya itu memang di tengah-tengah ruang tamu atau di area yang kalau kita siram airnya keluar menggenang. Ya, kayak macam tadi kan enak, melapnya juga enak, bebas saja karena hukumnya udah suci. Ya, duduk aja gantian 2-3 orang duduk di situ, ya kering, udah suci, boleh kita sembahyang di situ. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang najis? Tentang najis aja dulu, ya Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disembur. Nah, ini Pak Haji ini berbagi dia. Ya, jadi kita kada perlu jawab, dengarkan aja. Ya. Semburnya pakai mulut. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita jawab yang kedua aja. Kalau yang pertama tuh itu untuk kita semua. Ini bau pesingnya kuat, ambil kumur-kumur, apalagi kalau habis makan petai, bagus lagi. Tapi Pak Ji itu serius, ya betul Pak Ji ya? Itu serius tuh. Jadi kalau baunya menyengat, saya pun baru tahu juga tuh. Ya disembur aja, ya. Bertambah hilang Pak Ji? Berhilang. Nah boleh praktek. Ibu kalau nyuci misalkan ada bau pesing, bau kencing menyengat, siram 2-3. Oh kencing kucing, sembur, kumur kan, bangun tidur, terus langsung sembur. Itu siramnya deh. Nah yang kedua, jadi gini, ini karpet kita dibereki kucing. Kalau mau kita cuci semua, laundry mahal, karpetnya berapa? Mau 20-an nih nih, ya. Jadi berapa? 60, 50 ya Pak. Nah, 50.000. Baru 2 hari kita ngambil dari laundryan, diberaki kucing buat menumpahnya. Ya, jadi bagaimana caranya? Kayaknya kada mungkin. Kalau misalkan tidak kita buang, disucikan, karpetnya memang kita pakai untuk sembahyang biasanya. Jadi gini, dulu guru kami ngajarkan, ya, Abu Yaki aja, biar bisa dekat gambarnya sini. Jadi masih kurang nih Baji, masih kurang. Tuh ada ruang sedikit lagi Baji, saya bisa. Jadi gini, mana sejadah? Ada sejadah Baji? Sejadah. Kalau ini saya angkat besaran Pak, supaya kelihatan. Ada yang sorban Pak, jam sorban Pak, sorban Pak. Jam sorban Pak, jam sorban. Ini supaya gampang nih kita. Ini kita anggap karpet. Jadi sama. Kalau memang misalkan kalau karpet mungkin agak susah mau kita jadikan ainiyah. Ya karena dia lengket. Kalau kayak lantai keramik tadi kan gampang. Kita pakai tisu basah atau pakai tisu basah sedikit, gosok, keringkan, hilang. Nah ini misalkan karpet pas pula di tengah-tengah, kalau di pojok itu nyaman kita nyiram. Nah kita ambil dulu bendanya. Ini misalkan di sini, kayak kucing pula, ya. Kalau lembek pula, ya. Sudah nyeberak kencing pula Haji. Nah berarti kumur dulu untuk kencing. Ambil kain, terserah. Buang kotorannya dulu, yang bendanya dulu. Kain, tisu atau apa saja. Ini kita tidak mau ceritanya basuh semua. Kalau mau basuh semua gampang, masukkan aja cucian motor, semprotnya selesai. Ini kita bersihkan sendiri di rumah. Ambil
Dan karpetnya kita tidak mau juga digulung-gulung, tetap aja di situ. Bendanya kita ambil, saya diambil. Sudah, yang kira-kira bisa diambil dulu. Pakai kain, pakai tisu dan sebagainya. Setelah kita merasa oh ini tidak bisa lagi payah, cuman belum jadi najis hukmiyah, masih ainiyah. Ambil ember, masukkan di bawahnya. Nah, jadi yang posisi ada najisnya. Taruh ember besar, jangan gelas begini, kalau kecil. Ambil air, siram. Kan dia merembes kan? Nah atau di gini kan? Nah, dia apa kan? Nah, dilekuk dikit. Kita siram. Ini sambil digosok nih boy, ya Pak. Siram. Kalau susah sendiri, minta bantu. Siram sambil digosok. Dia kan merembes terus tuh air tuh. Ya, siram terus sampai kita merasa bau hilang, rasa hilang, warna hilang, suci. Itu kalau di karpet, ya. Bisa kita paham? Nah, gampang, dah suci. Jadi yang basah itu cuma bagian yang ada najis. Coba kalau kita siram semua, nyucinya capek. Ya kecuali kalau karpet itu memang sudah 3 tahun dan ada suami cuci. Nah itu pas untuk buang laundry. Tapi kalau kita tidak mau tadi, udah caranya begitu. Jadi buang dulu bendanya, yang sekiranya yang masih bisa dihilangkan, ya buang dulu. Habis itu baru kasih ember bawahnya, baru pakai air. Baiklah, kalau sudah sampai kita merasa bau tidak ada, rasa tidak ada, warna tidak ada, suci. Ibu-ibu ada yang mau tanya, Bu? Kalau tidak ada kita tutup. Dah. Nah, ini bab yang berikutnya. Terima kasih. Bab berikutnya ini sekedar informasi aja mula. Kita tidak terlalu bahas terlalu dalam di sini. Ya. Ini saya sudah sampaikan kepada jamaah ibu-ibu pengajian di Badubai, Saadatul Abadiyah. Jadi ada kitab khusus masalah haid. Ya, jadi kita nanti kalau ibu-ibu ada yang mau ikut, di situ yang kita pas ya khusus bab atau satu kitab itu menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan masalah haid, nifas, istihadah. Ya, kalau kita mau di sini lambat nanti. Ya, saya juga pengajian ibu-ibu khusus dan saya sampaikan kemarin, saya minta ampun dan maaf beribu maaf karena masalah bab kajian untuk bab haid ini sebenarnya yang paling gamblang dan layak untuk menyampaikan perempuan. Tapi mungkin belum terwakili, ya belum ada yang mewakili, maka saya sampaikan kemarin, ibu yang ngaji bab haid yang di Saadatul Abadiyah itu harus punya kitab. Dan ada sudah kitab yang sudah ada terjemahnya. Jadi nanti ya saya berharap ya, di antara ibu-ibu ini kalau sudah selesai kitab tuh ada yang betul-betul memang paham. Kalau bisa semuanya lah paham. Jadi nanti untuk bab itu ya tak perlu lagi kita yang laki-laki yang menyampaikan atau ustaz-ustaz yang lain. Cukup dah ibu-ibu semua nih karena udah pandai. Nah ibu-ibu sudah yang menyampaikan. Jadi udah yang ngajar bab haid di Majelis Taklim Tarbiyatul Islamiyah Ustazah Anu misalkan, Ibu si Anu atau Ibu Hajar si Bulana misalkan. Ya, sekali khatam ya saya berharap betul mudah-mudahan ibu-ibu serius juga belajarnya. Ya, serius. Jadi setiap bahasan, setiap bab jangan sampai ada yang tidak paham kecuali ya semua sudah kita pahami. Jadi jangan dilewatkan kecuali paham. Insya Allah kalau sudah paham semua ya gampang. Karena untuk masalah pribadi perempuan ini yang paling gampang untuk menjelaskan itu perempuan lagi. Selain dia mengalami juga lebih leluasa. Karena pakai malu-malu lagi mungkin kita agak sopan sedikit. Ya, agak sopan Pak Ibu. Apalagi ulun masih hanum juga. Jadi kena
Dia bilang tuh ustaznya pornonya. Jadi banyak fitnahnya, makanya saya sampaikan sebelum ngaji itu saya udah berulang kali nyampaikan, saya minta maaf. Ya, saya minta ridha, saya minta halal kalau ada terlalu ke pribadi, tapi kayak apa caranya kalau kita tidak jelaskan. Ya, makanya ada satu kitab namanya kitab Tarsyihul Mustafidin. Ini dikarang oleh seorang ulama yang majzub. Yang majzub itu artinya, ya, sebagian ulama menyebutkan ulama majzub atau wali majzub itu dirinya belum siap tapi sudah diangkat oleh Allah jadi wali. Jadi selintas macam kayak orang yang akalnya tidak sempurna, padahal makamnya di sisi Allah sangat mulia. Itu disebut wali majzub dan doanya kabul. Nah, ada salah seorang wali itu mengarang kitab Tarsyihul Mustafidin. Di situ ada bab haid. Di dalam kitab beliau, padahal kitab fikih, tapi kita kitab besar, tidak ada bab haid. Jadi ditanya, yang mengarang ini memang zuriyah Nabi. Ya Habib, kenapa di kitab engkau ini tidak dibahas, engkau tidak bahas bab haid? Apa kata beliau? Gampang aja jawabnya. Laki-laki tidak haid, perempuan juga tidak nanya. Laki-laki tidak haid, kata beliau, perempuan tidak bertanya. Ya udah, tidak perlu saya jelaskan bab haid. Memang secara akal betul juga, ya. Nah, tapi ini kan ulamanya beda, ya. Maka itu alasan dia. Maka oleh sebab itu, ya walaupun nanti kita bahas, jadi bapak-bapak juga, ya. Ini tinggal belum baca bab najis kalau di sana. Jadi nanti sampaikan aja kepada bapak-bapak, karena Pak, untuk bab haid ini kewajiban kita suami. Kalau istri kita tidak paham bab haid, kita berdosa. Kita suami yang berdosa, karena itu tanggung jawab kita. Seandainya mereka tidak mengerti betul kapan berhentinya, kapan sucinya, sholat bagaimana, kalau berhenti sholat apa yang diqadha, sholat yang tidak wajib diqadha yang mana. Kita kalau tidak sampaikan itu, kemudian mereka memang tidak ngerti juga, kita berdosa. Maka untuk kita para suami yang bertanggung jawab mengajarkan. Kalau memang istri kita tidak paham, kalau mereka paham ya sudah, alhamdulillah, tidak gugur kewajiban kita. Kalau mereka tidak paham, kita yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita juga belum paham, maka kita datangkan guru ke rumah kita untuk mengajarkan istri kita tentang bab-bab permasalahan itu. Tidak mampu kita datangkan guru, ya, karena susah mungkin, gurunya sibuk atau keadaan yang lain dan sebagainya, maka kita tidak boleh melarang istri kita untuk ngaji bab ini. Karena ini wajib, sama seperti sholat, puasa. Jadi ini tanggung jawab kita. Jadi mudah-mudahan saya sampaikan lagi, nanti ibu-ibu informasikan aja kalau udah masuk bab kajiannya bab haid. Nah, informasikan aja, siapa aja bebas ya, supaya ya kita ini jangan sampai ada paham untuk masalah yang memang itu jadi amaliyah kita. Sebab ini yang bermasalah itu masalah qadha salatnya. Kalau berhentinya hari ini jam segini, sholatnya bagaimana? Insyaallah nanti akan kita bahas. Jadi di kajian berikutnya masuk kita bab haid. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah di jalan yang lurus, di jalan yang diridhai oleh Allah, wafat dalam keadaan Islam dan iman. Begitu juga kita doakan kepada saudara-saudari kita yang ada di Palestina dan sekitarnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah, yang telah wafat diberikan syahid, kemudian mereka yang lagi berjuang senantiasa Allah berikan kemudahan, dan musuh-musuh Allah dikalahkan dan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan termasuk golongan mereka yang berjuang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عمل لا يرفع، من دعوة لا يستجاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.